Assalamualaikum Pak Hilal. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Sina. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Hilal? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana Sina, sehat juga? Alhamdulillah sehat Pak Hilal. Iya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah ini selaku Bapak sebagai kepala sekolah. Iya. Kalau gitu bisa kita mulai Pak wawancaranya? Oh boleh. Iya, baik. Pertanyaan pertama nih Pak Hilal, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Oh gitu. Biasanya kami itu dalam mengidentifikasi itu berkolaborasi dulu dengan tim kami, terutama tim kesiswaan. Nah, tim kesiswaan itu biasanya melaporkan ke kami tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan dilema bujukan moral. Baru kita itu identifikasi, pilah-pilah mana yang dalam kategori untuk kasus-kasus dilema etika dan mana kasus yang bujukan moral. Baik. Lalu berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah selama ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Pak? Oh, kalau gitu kan tadi udah dipilah ya, Misalnya kasus yang anak yang tadi misalnya anak kebetulan ranking 1 ya kan, setelah diselidiki ternyata dia ada hobi mencontek gitu kan dia mendapatkan beasiswa tuh di sini tuh biasanya 50% ya SPP-nya. Nah setelah diidentifikasi ternyata dia hobinya mencontek, juga dia tetap secara internal kita juga itu tetap ada konseling dari Walas dan dari BK-nya, kemudian dilaporkan ke kami bagaimana sejauh mana juga bimbingan mereka dan sejauh mana hasil dari treatment itu, sehingga kami juga untuk mendapatkan lapornya sehingga tindakan bisa kami ambil. Terus seperti apa tuh Pak langkahnya? Oh langkahnya biasanya ada laporan dulu dari Walas. Oh dari Walas. Kasus itu dari Walas dulu. Biasanya di samping dari Walas, biasanya Walas dapat laporan dari guru mata pelajaran. Terus dari mata pelajaran laporan ke Walas. Walas biasanya dia untuk diambil tindakan sendiri kalau masih mampu. Kalau nggak mampu biasanya dia minta dan kolaborasi sama BK. Nah dari BK biasanya dia juga kadang sampai ke Tarti. Ini yang kaitannya dengan kasus dilema etika. Belum ya nanti bujukan moral. Bujukan moral bisa kami tolak langsung itu. Karena kalau bujukan moral biasanya kaitannya dengan gini, Miss. Pernah terjadi, Miss. Ya nggak enak ya. Sampai kepala sekolah mau didatengin, ya kan, wakil kurikulum mau didatengin. Supaya apa? Supaya upgrade nilai, Miss. Iya. Nilainya supaya dinaikin, padahal kompetensi anaknya tidak support. Oh kalau itu langsung ditolak gitu ya Pak? Oh langsung ditolak kanan. Baik, Masya Allah luar biasa. Lalu selanjutnya Pak, apa yang menurut Bapak selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Oh dilema etika, pasti kami yang paling ambil adalah untuk yang sifatnya kejiwaan dulu, psikis. Karena jangan sampai kita penyelenggara pendidikan itu sampai menjustis orang yang orang itu tanpa disadari nanti justru akan menjadi pesimistik gara-gara perkataan verbal dari seorang guru. Berarti melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap anaknya ya. Itu langkah yang efektif. Psikis itu paling pertama. Psikis paling penting. Oke, baik. Selanjutnya Pak Hilal, apa sih tantangannya ketika Pak Hilal mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Tantangannya pasti yang dalam di lapangan, praktek di lapangan ada pro dan ada kontra.
ya. Itu biasa di mana-mana. Setiap kebijakan pasti ada pro ada kontra. Tapi dalam dunia demokrasi ada 10 orang, ketika yang pro 8, yang 2 tidak pro, yang 2 harus ikut yang 8. Ya toh. Betul. Tapi intinya tetap berdiskusi Tetap bersama berdiskusi. gitu ya. Selanjutnya Pak Hilal, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dulu? Misalnya bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan di sekolah? Pertama, jadwal udah pasti. Kalau jadwal biasanya kita itu dengan guru BK-nya memanggil orang tuanya sebagai laporan perkembangan. Namun sebelum itu dilakukan, biasanya anak itu sudah dipanggil terlebih dahulu, diobservasi, ditanya, diinterview, pokoknya apa yang menjadi keluhan dari anak itu, masalah anak itu. Setelah informasi itu didapatkan secara utuh, maka baru orang tua itu untuk dihadirkan ke sekolah. Dihadirkan di sekolah pasti terjadwal, karena dengan kesibukan para guru, wali kelas, dan PK tentunya, pasti itu ada waktu-waktu yang memang sudah dijadwalkan dan dischedule dengan baik. Dan kepala sekolah selalu menandatangani undangan dan pemanggilan orang tua sebagai laporannya. Itu yang pertama. Yang kedua, buat para guru pun kita selalu untuk melakukan pembinaan mereka. Biasanya itu kurikulum menetapkan 1 bulan sekali, disebut dengan pembinaan kepala sekolah. Lanjut Pak Hilal, lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya pasti. Kita kan stakeholder, kita manajerial, kita manajemen. Yang namanya manajemen pasti ada kepala bidang yang membidangi. Berkaitan dengan mata pelajaran pasti ada kurikulum. Berkaitan dengan pembelajaran kurikulum. Berkaitan dengan kesiswaan pasti ada wakil kesiswaan. Berkaitan dengan sarana prasarana pasti ada wakil sarana. Berkaitan dengan kejiwaan pasti kita punya psikiater, kita punya guru BK. Berkaitan dengan kekurang perhatian di rumah, misalnya kurang perhatian, kita punya walas. Itulah bagian-bagian dan faktor-faktor yang membantu kinerja kepala sekolah itu bisa running well. Oke, luar biasa sekali. Nah, terakhir nih Pak Hilal, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Dari dulu pasti kita juga pengalaman yang dulu kita bisa untuk di-combine dengan kasus-kasus yang terjadi sekarang. Sehingga ketika menemui kasus yang seperti itu, kita sudah tidak kaget lagi, tidak grogi lagi. Itu mah kasus yang seperti itu kita udah sering nangani. Sehingga kita diberikan kemudahan untuk memberikan problem solving-nya. Karena apa? Karena kita sudah punya referensi sebelumnya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Guru yang ya, terbaik, Pak, kan tidak semua orang itu punya pengalaman yang kuat seperti itu. Oke lah kalau gitu. Baik, luar biasa sekali jawabannya Pak Hilal untuk wawancara kali ini. Sepertinya cukup untuk wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Hilal. Iya, semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi saya nanti ke depannya. Terima kasih Miss Ina yang baik. Kalau gitu saya undur diri dulu Pak Hilal. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses selalu Miss Ina ya. Iya, baik Pak Hilal. Assalamualaikum Pak Bahri. Selamat pagi. Pagi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, Bunda. Baik ya, Terima kasih. alhamdulillah. Pak, sebelumnya saya ingin berterima kasih atas waktunya karena bersedia untuk wawancara terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak karena telah bersedia untuk diwawancarai terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah. Sama-sama. Iya, baik. Kalau begitu bisa saya mulai Pak wawancaranya? Silakan Ibu. Oke. Untuk pertanyaan pertama Pak Bahri, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke.
Pertama-tama saya akan menanyakan bukti pada pihak terkait, dalam hal ini guru. Setelah itu baru kita bisa identifikasi apakah kasus ini termasuk kasus dilema etika di mana benar lawan benar, atau kasus bujukan moral di mana ini kasusnya benar atau salah. Oke. Lalu yang berikutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, kami akan melihat dulu apakah dalam hal ini kebaikannya ini lebih banyak berimbas pada siswa tersebut. Jika memang kebaikan keputusannya memang lebih baik untuk siswa tersebut, maka kami akan mengambil sikap untuk tidak memberikan hukuman sesuai peraturan. Dan jika memang siswa tersebut lebih banyak buruknya, kami akan menerapkan sesuai dengan peraturan sekolah. Oh, seperti itu ya Pak. Lalu kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini di sekolah? Oke, ini sebagai contoh ya, kita melihat kasus di mana ada seorang siswa yang dia cerdas, sangat pandai, berpotensi untuk ke PTN, maka kami akan melihat dari poin nomor 1 di mana ketika ini dilema etika, maka kami akan melihat kebaikan apa yang mungkin kami bisa ambil tindakan untuk siswa tersebut. Artinya jika siswa tersebut memang tidak perlu diberikan hukuman sesuai dengan peraturan sekolah dan itu lebih baik untuk siswa tersebut dalam hal karirnya, maka kami tidak akan memberikan hukuman. Namun jika mungkin ini kejadian tidak berulang, jika tidak kami terapkan hukuman sesuai dengan peraturan sekolah, ini justru menjadi hal yang buruk bagi siswa ke depannya, kami akan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan sekolah. Seperti itu. Baik. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Baik. Kalau kami melihatnya dari sisi nilai-nilai kebaikan. Artinya jika lebih banyak nilai kebaikan untuk siswa tersebut, kami anggap keputusan dilema etika yang kami ambil dengan kata-kata tidak memberikan hukuman itu kami anggap tepat, karena bagaimanapun kami juga melihat sisi di mana siswa tersebut akan terbantu jika kami tidak memberikan hukuman. Namun sebaliknya, jika memang hukuman ini adalah untuk membantu siswa jadi lebih baik, ya kami akan memberikan hukuman sesuai dengan peraturan sekolah. Baik. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Tantangannya di kami adalah terkait dari perbedaan pandangan atau penilaian dari tim. Dalam hal ini guru-guru termasuk wali kelasnya. Sebagai contoh, misalkan beberapa dari guru mapel misalkan melihat kejadian ini sebagai pelanggaran etika, lalu dari wali kelasnya menganggap hal ini hanya dilema etika yang mungkin bisa ditolerir. Nanti dari saya sendiri sebagai kepala sekolah akan mengambil keputusan ya dalam hal ini mungkin di tengah-tengah untuk balik kebijakan, kembali lagi kepada poin di mana apakah kebaikannya lebih banyak untuk siswa tersebut. Baik. Ya. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung diselesaikan di tempat gitu ya, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Penjadwalannya pasti ada. Ketika itu terjadi, maka kami biasanya akan melakukan penjadwalan. Prosedurnya adalah ketika misalkan terjadi kasus di mana siswa tersebut mencontek, biasanya guru mapel yang bersangkutan akan melaporkannya kepada wali kelas. Nanti baru wali kelas akan membawanya dan dibantu oleh guru konseling, guru BK
untuk menemani murid. Jika masih belum selesai di level tersebut, baru akan dibawa ke tingkat kepala sekolah. Di sana nanti baru kami akan mengambil keputusan. Seperti itu Mas Udi. Oke, baik Pak. Lalu adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah? Ya, tentu saja dari guru-guru ya, dari wali kelas ya, dari guru BK itu sudah sangat membantu, apalagi jika persoalannya sudah bisa selesai di level guru BK atau wali kelas. Ini kan jadi tidak perlu lama harus ke kepala sekolah, sehingga keputusan bisa cepat diambil. Ya, seperti itu ya Pak ya. Nah, terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan gitu ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini? Baik, sebenarnya untuk mengambil keputusan dilema etika ini tidak mudah ya, karena sebenarnya yang akan kita lihat itu adalah bukan hanya nilai-nilai sekolah, namun juga kita melihat dari sisi murid tersebut, karena akan berdampak pada murid tersebut. Apalagi ini kan dilema etika itu adalah kebaikan dengan kebaikan. Kita melihatnya lebih banyak baik yang mana untuk kedua belah pihak ya, dalam hal ini peraturan sekolah, nilai sekolah dengan kebaikan untuk siswa tersebut. Yang saya petik sih untuk dilema etika itu adalah kebijaksanaan kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah menyikapi kasus yang terjadi. Perbedaan pendapat pasti ada, namun kebijaksanaan kami dalam mengambil keputusan itu adalah nilai penting yang kami ambil dalam hal dilema etika. Wah, luar biasa sekali Pak jawaban-jawabannya, dan inilah akhir dari wawancara kita. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi Pak Bahri atas waktunya. Kalau gitu saya izin untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.